Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita akan mengulas sesuatu yang berbeda, yaitu jalan perubahan Prabowo, harapan dan tantangan. Sejak 20 Oktober 2024, dengan pelantikannya di gedung MPR sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029 bersama wakilnya, maka Prabowo secara sah menjadi Presiden Republik Indonesia sekaligus Panglima TNI. Sebelumnya dia telah dimenangkan oleh KPU dan kemudian dikukuhkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Artinya sah sudah Presiden Prabowo memimpin negeri ini. Dan di sini artinya tidak ada lagi semua hingar-bingar Pilpres, sudah selesai. Saatnya kini membangun apa yang disebut oleh Presiden Prabowo sebagai membangun secara gotong royong. Artinya tidak ada lagi gontok-gontokan, tidak ada lagi blok-blokan. Yang ada adalah satu Indonesia, satu bangsa, satu tanah air. Dan rakyat sekarang adalah rakyat Indonesia. Tidak ada lagi pendukung Jokowi atau pendukung Prabowo dan pendukung Anies. Tidak ada lagi. Semuanya sama. Dan di dunia internasional, Prabowo diharapkan tidak saja menjadi pemimpin Indonesia, tapi juga pemimpin Asia. Dengan segala potensi yang dimiliki tanah air ini, dengan segala kekayaan alam dan mineralnya, lautnya yang luas, yang menjadi bagian dari perdagangan dunia. Ada 6 sea lain yang melewati negeri ini, di mana terjadi transaksi terbesar bisnis di dunia yang melampaui 10-20 ribu triliun lebih US dollar. Ini luar biasa. Kita belum punya peranan apa-apa di situ dan belum pernah mendapat bagiannya. Padahal disinilah terjadinya. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah yang diharapkan. Prabowo setidak-tidaknya bisa membangun kewibawaan negara ini setara dengan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dan Presiden kedua sang pembangun Soeharto. Itu harapan minimal. Tapi lebih dari itu, Prabowo diharapkan bisa memimpin Asia. Tidak lagi dikuyo-kuyo, ditekan lewat utang dan investasi, dan perang. Dan Singapura pun berani mengancam-ngancam kita. Ini tidak boleh berjalan terus-menerus seperti ini. 10 tahun sudah cukup. Nanti perkembangan dunia pada zaman ini ya akan ditentukan oleh 4 faktor, yaitu pangan, air, logam, dan energi. Keempatnya ini kita punya berlimpah di negeri ini, tapi baru betul berupa potensi, belum menjadikan kita kaya raya dan bisa menekan negara-negara lain dengan cara memainkan ini. Belum. Dan
Prabowo diharapkan bisa berjalan ke arah itu. Sekarang menjaga perperangan sekarang adalah bagaimana mengontrol rantai pasokan dari 4 ini, yaitu pangan, air, logam, dan energi. Cina sangat jago memainkan ini, sehingga kita bisa melihat beberapa tahun lalu bagaimana Cina menyetop, menghentikan ekspor tanah langkanya. Itu terdiri dari 17 unsur kimia, ada dysprosium, terbium, uranium, dan yang semacam itu, hidrokarbon. Inilah yang akan menjadi bonanza pada tahun-tahun mendatang. Dan Jepang adalah tujuan ekspor Cina itu 50-60% dikirim ke Jepang. Tapi ketika Jepang menangkap nelayan Cina yang mencuri ikan di perairannya, kemudian Cina menghentikan ekspornya itu, yang membuat Jepang benar-benar kalang kabut. Artinya Cina telah menggunakan ini sebagai alat untuk menekan, sebagai alat perang modern. Juga Australia telah mencoba menahan laju Cina, hegemoni Cina ini di dunia internasional dengan membatasi kepemilikan Cina di Gunung Well, di tambang Gunung Well yang memproduksi tanah langka ini. Maka mereka mengatur tidak boleh sampai 51% kepemilikan asing di tambang-tambang mereka. Dibatasi 20% saja buat Cina. Jepang kemudian masuk untuk menjaga keamanan pasokan tanah langka ini. Sudah berjalan peperangan ini dengan caranya sendiri. Saat ini pemain-pemain lama yang dulu menentukan konstelasi ekonomi politik dunia, yaitu negara-negara Eropa Barat, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Belgia, Denmark, Belanda, dan lain-lain, kini telah redup. Juga Jepang di timur telah redup peranannya, sehingga mereka harus bersaing dengan pendatang-pendatang baru yang sangat lincah dan sangat kuat. Yang paling fenomenal adalah BRICS. Brasilia, Rusia, India, Cina, dan South Africa. 5 negara ini bertekad mengurangi hegemoni Amerika di dunia pada abad 21. Pada milenium ketiga sudah dimulai. 2006 mereka berkumpul dan semakin dikdaya. Mereka juga mau membawa sesuatu yang berbeda, yaitu uang, alat tukar tidak lagi harus didominasi oleh US dollar, tapi mereka mau membuat mata uang mereka sebagai standar tukarnya itu di antara anggotanya. Tapi ini telah meredup setelah Donald Trump terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat. Itulah yang sedang terjadi, dan ini artinya keinginan untuk mempunyai uang standar di kalangan BRICS ini sudah dilupakan. Tapi toh BRICS tetap saja menarik, akan menjadi kekuatan baru dalam 5-10 tahun mendatang. Dan ini Indonesia juga sudah masuk. Juga Turki, Iran, dan lain sebagainya sudah mulai banyak negara-negara Timur Tengah bergabung ke BRICS. Indonesia juga bergabung, tapi Indonesia masih ragu-ragu nampaknya pada zaman Jokowi. Yaitu cuma menjadi peninjau di BRICS. Menurut Masa Depan Institute,
pemerintah Prabowo tidak perlu ragu, jadilah anggota tetap BRICS supaya bisa ikut menentukan kebijakannya. Apalagi Indonesia punya segalanya di sini dan perlu diolah. Bisa bekerja sama dengan Rusia yang royal dalam membagi teknologi. India menjadi besar karena dibaginya teknologi-teknologi oleh Rusia. Indonesia perlu mengambil ini. Mungkin Cina terlalu sulit kita ajak untuk berbagi teknologi karena keinginannya menguasai Indonesia sebagai titik awal dari rantai industri dan pertambangan mereka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.